Wang Lin bergerak di hutan seperti sambaran petir. Setelah itu ia sampai di perbatasan hutan ini. Perbatasan dikelilingi oleh cahaya perak. Dia memutuskan untuk duduk dan menyerap giok langit. Saat dia menyerap giok langit, sejumlah besar retakan muncul dan kemudian hancur menjadi debu. Setelah satu batu giok hancur, yang lain terbang. Sejumlah besar giok langit telah berubah menjadi debu. Proses ini berlangsung lama. Postur Wang Lin tidak berubah sama sekali saat ia menyerap energi celestial dan menyatukannya dengan tubuhnya. Waktu berlalu. Wang Lin lupa tentang perjalanan waktu karena memfokuskan semua perhatiannya untuk menyerap energi celestial. Sebuah lingkaran emas secara bertahap terbentuk di belakang Wang Lin. Ini dipenuhi dengan energi celestial dan sangat tirani. Lingkaran ini terbentuk ketika seseorang mengisi tubuhnya dengan energi celestial. Setelah menyatu dengan tubuh, itu akan membuat jumlah energi celestial dapat terus bertambah, memungkinkan mereka menggunakan lebih banyak energi celestial. Wang Lin tidak berhenti berkultivasi. Saat ini hanya ada beberapa giok langit yang masih berputar di sekelilingnya. Dia menjangkau dengan akal ilahi dan bahkan lebih banyak giok langit terbang keluar dari tasnya. Pada saat ini mata Wang Lin sangat fokus. Dia menatap giok langit di sekitarnya dan mulai menyerap. Semua giok langit di sekitar Wang Lin mulai runtuh. Runtuhnya ini sangat cepat, jadi setelah beberapa saat, retakan telah mencapai permukaan. Pasokan tak berujung energi celestial keluar dari giok langit yang runtuh dan tanpa kecuali, semua energi celestial melonjak ke arah Wang Lin. Setelah energi celestial memasuki tubuhnya, mata Wang Lin menyala dan dia memusatkan perhatiannya pada kultivasi. Waktu 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Ini adalah hari perayaan besar yang hanya terjadi setiap 10.000 tahun di planet Tianyun. Hari ini adalah peringatan 10.000 tahun Alser. Alser mengadakan perayaan ulang tahun setiap 10.000 tahun. Sangat sedikit orang yang tahu setiap kali dia merayakan, seluruh planet akan bergabung dalam perayaan tersebut, bahkan aliansi budidaya akan mengirim utusan untuk hadir. Bahkan untuk planet budidaya peringkat 7, sangat jarang ada seseorang dari aliansi budidaya yang hadir. 1 bulan yang lalu formasi kabut ungu diubah menjadi sabuk ungu di sekitar planet ini, dan banyak murid sekte nasib surgawi dikirim untuk menyambut para tamu. Berbeda dengan orang luar, banyak penduduk asli planet Tianyun juga datang dengan hadiah. Sejumlah besar orang dari 5 planet kecil di sekitar planet Tianyun datang untuk merayakan ulang tahun Alser juga. Bahkan monster tua yang mengendalikan planet-planet luar semuanya datang ke planet Tianyun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di planet Tianyun yang tidak mengetahui peristiwa ini. Pada bulan menjelang perayaan, sejumlah besar perumahan dibangun untuk para tamu. Semua murid di 7 divisi dari sekte nasib surgawi sangat sibuk. Dengan sejumlah besar orang dari sekte lain dan dari luar planet ini berkumpul di satu tempat, pertukaran dan percakapan tidak dapat dihindari. Pada hari ini orang yang bertanggung jawab menyapa orang yang tiba di planet Tianyun adalah saudara senior divisi ungu, Zhao Xingsa. Dia terlihat sangat elegan dan menambahkan senyum lembutnya. Siapapun yang melihatnya akan memiliki perasaan yang baik padanya. Saat ini dia berdiri di atas kabut ungu sambil menatap planet ini. Dia tersenyum dan bergumam, "Ini adalah pertama kalinya saya menghadiri perayaan ulang tahun guru, dan saya bertemu banyak teman. Terutama Master Sekte Junior Yunluo, kultivasinya cukup baik dan kepribadiannya sesuai dengan kesukaan saya. Sayangnya, saudara ketujuh tidak akan bisa mendapatkan teman. Saudara ketujuh, tidak pernah ada permusuhan di antara kita. Tetapi Anda seharusnya tidak pernah mencoba bertarung dengan saya untuk gelar murid sejati. Perayaan ulang tahun guru akan terjadi ketika murid sejati divisi unguku dipilih. Saudara kedua sudah menyerah, saya tidak menganggap saudara ketiga layak menjadi musuh saya. Dan untuk saudara keempat, jika dia mencoba bersaing dengan saya tentu punya cara untuk berurusan dengannya. Saudari kelima dikirim ke penjara surgawi untuk pelatihan tertutup oleh guru sebagai hukuman, dan saudara keenam pergi untuk melatih dirinya sendiri. Apakah dia hidup atau mati tidak diketahui, jadi dia mungkin bahkan tidak berhasil kembali. Jadi gelar murid sejati divisi ungu adalah milikku. Mata Zhao Xingsa mengungkapkan cahaya misterius dan mulutnya membentuk senyum tipis. Kabut ungu mulai bergerak, jadi Zhao Xingsa tersenyum lembut dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat kereta perang raksasa emas perlahan-lahan terbang menuju planet ini. Kereta perang ini terlalu besar. Ada 4 binatang iblis raksasa yang menarik kereta itu yang bisa bergerak sangat cepat. Bahkan sebelum mendekati, orang bisa mendengar raungan gemuruh datang dari arah itu. Raungan datang dari 4 binatang yang menarik kereta. Tubuh mereka sangat besar dan mereka adalah jenis binatang yang bisa terbang untuk jarak pendek di ruang angkasa. Ada 10 orang berdiri di 10 tempat berbeda di kereta perang ini. Mereka semua memasang ekspresi dingin. Di tengah kereta ada sebuah kursi dan ada seseorang yang berbaring di kursi itu. Pada saat Zhao Xingsa melihat kereta perang emas, dia terkejut. Dia segera naik dan dengan hormat berkata, "Junior adalah murid divisi ungu sekte nasib surgawi, Zhao Xingsa. Salam, iblis emas senior." Ketika kereta perang emas berhenti 100 kaki dari Zhao Xingsa, aura yang kuat mengunci dirinya.
Itu adalah tatapan ganas dari keempat binatang buas. Di atas kereta perang emas, 10 orang menatap Zhao Xingsa dengan tatapan dingin. Keringat dingin mengalir dari dahi Zhao Xingsa. Dia telah kehilangan sedikit ketenangannya karena dia tahu identitas iblis emas. Iblis emas ini adalah penguasa salah satu planet yang lebih kecil dalam sistem. Dia memerintah sebuah planet sendiri dan sangat mendominasi. Jika ada yang berani menyinggungnya, ia akan berusaha membalas dendam terlepas dari konsekuensinya. Orang ini sangat disukai rakyatnya sendiri. Dia sering membunuh orang tanpa berpikir dan banyak orang telah meninggal di tangannya. Kultivasi orang ini terlalu kuat. Selain beberapa orang terpilih, tidak ada yang bisa menghentikannya. Rumor mengatakan bahwa kultivasi iblis emas ini telah melewati tahap ilusionariin yang dan telah melangkah ke ranah legendaris. Orang yang duduk di kursi berteriak, "Mengapa kamu diam saja? Pimpin jalan." Zhao Xingsa menarik napas dalam-dalam. Senyum lembut kembali ke wajahnya dan dia dengan hormat berkata, "Lewat sini, senior." Dia melambaikan tangannya, menyebabkan kabut ungu bergerak dan mengungkapkan lorong panjang. Di bawah bimbingan Zhao Xiangsa, kereta emas raksasa perlahan-lahan terbang menuju planet Tianyun. Adegan serupa dengan ini terjadi beberapa kali sehari di planet Tianyun. Ketika berbagai kultivator kuat di sekitar planet Tianyun tiba, diskusi tentang mereka menjadi sangat umum. Area 7 divisi dari Sekte Nasib Surgawi serta puluhan ribu kilometer di luar divisi sepenuhnya diisi dengan rumah mewah. Semua rumah ini telah dibangun dalam beberapa bulan dengan menggunakan mantra. Satu-satunya tujuan mereka adalah menyediakan tempat istirahat bagi para tamu. Jika seseorang melihat Sekte Nasib Surgawi dari atas pada saat ini, mereka akan melihat gunung di tengah. Gunung ini adalah tempat sekte utama Sekte Nasib Surgawi berada. Dan di sekitarnya adalah 7 bintang yang berbeda warna. Ketujuh bintang ini adalah 7 divisi dari Sekte Nasib Surgawi. Di luar itu adalah lautan rumah tak berujung yang tampaknya luas tanpa batas. Setiap kali Alser mengadakan perayaan ulang tahun, jumlah orang yang hadir tidak terbayangkan. Tetapi pada akhirnya jumlah orang yang bisa memasuki sekte utama Sekte Nasib Surgawi tidak pernah melebihi 100. Kadang-kadang hanya beberapa orang. Orang-orang terus berdatangan sampai hari ulang tahun Alser akhirnya tiba. Pada hari ini tidak ada awan di langit. Langit biru tenang dan angin sepau-sepau membawa aroma bunga. Ada total 8 lokasi untuk perayaan ulang tahun. Ada perayaan yang berlangsung di masing-masing dari 7 divisi. Selain perayaan di 7 divisi, yang terakhir adalah di sekte utama, dan ini adalah tempat perayaan utama. Siapapun yang bisa berada di sini bukan orang biasa. Iblis emas tidak memenuhi syarat untuk berada di sana. Bahkan dengan statusnya, dia hanya bisa berada di salah satu bagian perayaan. Di hutan berbatu, seorang pemuda berambut panjang duduk. Orang ini dikelilingi oleh aura yang tebal. Lingkungan sangat sunyi saat orang itu membuka matanya. Pada saat ini langit menjadi cerah. Orang ini melambaikan tangannya. Aura di sekelilingnya mulai bergolak. Gelombang suara retak muncul di hutan batu yang menyebabkan hutan batu menghilang. Mata orang ini jernih dan aura yang berserakan bergegas memasuki tubuhnya. Ketika semua aura kembali ke tubuhnya, pemuda itu mengeluarkan tawa yang mengguncang langit dan bumi. Saat dia tertawa, dia berdiri. Sosoknya tidak besar, tetapi di bawah sinar bulan, dia tampak seperti dia bisa menopang langit. Divisi ungu, aku datang. Gumam pemuda itu. Dia adalah Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat ia melangkah maju dan menghilang. Dia muncul kembali beberapa ratus kaki di udara, sinar perak muncul dan mengerahkan kekuatan yang kuat untuk memblokirnya. Posisinya saat ini adalah seperti 3 bulan lalu. Saat itu, ini sejauh yang dia bisa. Namun sekarang ekspresinya tenang dan melesat seperti meteor yang menembus langit. Akibatnya, kekuatan yang datang dari cahaya perak dengan cepat meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan, menyebabkan tubuh Wang Lin berhenti sejenak. Cahaya perak meluas sampai 10 km. Ekspresi Wang Lin tenang saat ia mengangkat ibu jari kanannya. Sinar cahaya berkumpul di ibu jarinya sampai begitu terang. Mata Wang Lin menyala, lalu dia menekan ibu jarinya ke cahaya perak 3 inci di atas kepalanya. Pada saat ibu jarinya menyentuh cahaya perak, ada kilatan dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul cahaya. Tetapi dalam sekejap mata, semua retakan menghilang dan layar cahaya perak kembali normal. Ekspresi Wang Lin berubah gelap. Dia menggunakan jari maut di layar cahaya perak sekali lagi. Raungan keras bergema yang menyebabkan cahaya perak bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi. Tetapi itu kembali menghilang. Wajah Wang Lin menjadi suram. Dia mendengus, lalu dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan matanya mengungkapkan cahaya setan. Wang Lin bergumam dengan lembut, "Jari iblis." Gelombang cahaya iblis muncul di sekitarnya dan melonjak ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama energi celestial di dalam tubuhnya bergerak ke arah jari telunjuknya. Situ pernah berkata bahwa semakin tinggi level kultivasi, semakin kuat jari iblisnya. Saya telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, jadi mantra ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku pasti akan bisa menembus formasi ini. Saat energi celestial melonjak, kulitnya berubah dan rasa jahat muncul bersama dengan nyala api di tangannya. Aura iblis mengerikan datang dari api di tangan Wang Lin.
Aura ini mengeluarkan cahaya ungu yang menerangi seluruh area. Wang Lin ditutupi dengan aura iblis sekarang. Semua energi celestial berkumpul di jarinya dan berubah menjadi bahan bakar untuk api iblis. Proses ini tidak menyebabkannya tidak nyaman. Sebaliknya, itu membuatnya merasa sangat nyaman. Segera, nyala api di tangannya menjadi lebih terang. Dibandingkan dengan nyala yang dia gunakan 3 bulan lalu, nyala ini beberapa kali lebih besar. Wang Lin mengarahkan jarinya ke depan. Pada saat ini jarinya menembus kekuatan 3 inci di atas kepalanya dan melalui layar cahaya perak. Pada saat jarinya menembus layar cahaya, api itu mulai membakar dan cepat menyebar. Setelah 3 napas waktu, nyala api itu membakar sampai ke tanah, menciptakan lingkaran. Lingkaran ini adalah area tempat Wang Lin terjebak. Mata Wang Lin dingin dan dia memasang tatapan dingin ke kejauhan. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah kembali ke sekte nasib surgawi, tetapi dia tidak terbiasa dengan daerah itu dan tidak tahu bagaimana untuk kembali. Matanya berbinar, lalu dia membuka tasnya dan sebuah bendera jiwa keluar. Dia mengibaskan bendera jiwa dan jiwa asal keluar. Wang Lin dengan tenang berkata, "Caoi Dou." Jiwa asal bergetar dan kemudian membuka matanya. Pertama dia melihat Wang Lin dan kemudian sekitarnya. Tiba-tiba matanya menyala saat dia melihat sekeliling. Ini menyebabkan matanya menjadi lebih cerah. Jiwa asal dengan cepat berseru, "Ini adalah planet Tianyun." Caoi Dou ini adalah seseorang yang diambil Wang Lin ketika dia pergi ke mayat sekte. Wang Lin tidak terbiasa dengan planet Tianyun dan bisa dengan mudah tersesat. Karena itu dia punya ide dan bersedia membuat janji untuk memberi orang ini tubuh transformasi jiwa, untuk membuat Caoi Dou setia mengikuti dia dan bertindak sebagai pembimbingnya. Wang Lin dengan cepat bertanya, "Caoi Dou, apakah Anda tahu cara untuk sampai ke sekte nasib surgawi dari sini?" Caoi Dou mengungkapkan ekspresi merenung sebelum menunjuk ke barat dan berkata, "Sekitar 300.000 kilometer barat dari sini seharusnya menjadi sekte nasib surgawi." Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Caoi Dou. Dia kemudian menyingkirkan Caoi Dou dan menyerbu ke arah barat seperti orang gila. Kecepatan Wang Lin telah mencapai batasnya. Gerkannya menciptakan gelombang gemuruh dan ledakan sonik yang bergema di seluruh negeri. Saat dia terbang matanya menjadi semakin dingin. Sejak dia tiba di sini, orang-orang dari divisi ungu telah berusaha menekannya. Wang Lin telah bertahan dan dia akhirnya bertindak mendominasi sekali untuk mengubah situasi. Namun Zhao Xingsa mendapat bantuan dari luar, memindahkan Wang Lin dari divisi ungu dan akhirnya menjebaknya. Jika bukan karena kultivasi Wang Lin sudah di tepi terobosan dan dia kebetulan memiliki cukup giok langit, dia benar-benar akan terjebak selama beberapa tahun. Pada saat dia dibebaskan, kehidupan dan kematiannya tidak lagi berada di tangannya. Cara saya sama, jika seseorang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung mereka. Namun jika berani menyinggung saya, maka saya akan membunuh mereka. Mata Wang Lin sangat dingin saat ia menuju ke sekte nasib surgawi. Pada titik tertentu, tubuhnya bergetar sedikit sebelum dia berteleportasi. Sama seperti ini, Wang Lin akan teleport setiap sepanjang jalan. Pada sore hari kedua, dia melihat sekte nasib surgawi di kejauhan. Sekte nasib surgawi saat ini ramai dan dipenuhi dengan suara meriah dari orang-orang yang merayakannya. Setelah 7 hari perayaan, Alser akan mengajar Dao. Setelah itu divisi kuning dan ungu akan bersaing untuk posisi murid sejati masing-masing. Berbagai hal ini akan membawa perayaan selama sebulan menuju puncaknya. Di divisi ungu, seseorang menggunakan mantra yang kuat untuk mengumpulkan awan menuju area divisi ungu. Kemudian orang itu menggunakan mantra untuk membuat awan sekeras bumi. Dari kejauhan, seluruh divisi ungu memiliki lapisan awan di atasnya seperti alam surgawi. Di atas awan putih duduk banyak meja kecil dan banyak murid divisi ungu melayani para tamunya. Orang-orang yang merayakan di divisi ungu adalah semua orang dari sekte di planet Tianyun. Ada orang dengan tingkat kultivasi yang tinggi di antara orang-orang ini, tetapi tidak banyak. Sekte-sekte ini dianggap sebagai yang terlemah dari planet Tianyun, dan hanya bisa tinggal di divisi ungu selama perayaan. Di awan di atas divisi ungu, saudara senior Zhao Xingsa secara alami duduk di posisi depan. Di sebelah kanannya duduk saudara kedua, kemudian saudara ketiga, dan setelah itu adalah tahap terakhir transformasi jiwa saudari keempat. Setelah itu ada 3 kursi kosong. Saudari perempuan kelima sedang dihukum, jadi dia dalam pelatihan tertutup, saudara keenam keluar berpetualang dan belum kembali, dan saudara ketujuh Wang Lin tidak ada. Inilah sebabnya mengapa ada 3 kursi kosong. Di sebelah kiri Zhao Xingsa duduk 6 penatua. Keenam orang ini semua adalah tetua kepala sekte di planet Tianyun. Yang terlemah adalah pada tahap awal Ascendant, dan yang terkuat sudah berada di puncak tahap akhir Ascendant. Meski begitu, karena sekte mereka tidak terlalu kuat, mereka hanya bisa duduk di sini. Hari ini adalah hari ke-7 perayaan ulang tahun guru, dan besok adalah saat guru akan mengajar Dao. Semua orang, jika divisi ungu saya kurang dalam melayani semua, saya harap kalian semua tidak keberatan. Zhao Xingsa berdiri sambil tersenyum. Dia memegang cangkir anggur di tangannya, memberi hormat kepada semua orang, dan kemudian meminum semuanya dalam satu tegukan. Meskipun kata-kata Zhao Xingsa sederhana, dengan bantuan mantra, semua orang dalam jarak 50 km bisa mendengarnya.
Orang-orang di sekitarnya mengambil anggur mereka dan memberikan penghormatan juga. Tepat pada saat ini, sinar cahaya ungu datang dari sisi timur, dan itu langsung menuju ke tempat ini.